Lah jelas. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 والحمد لله. أما بعد, saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman semua di kajian Tajwid Musawwar kita kali ini. Tajwid yang dikarang oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau di dalam ketaatan dan menjaga kita semua. Bentar ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang sifatul huruf. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada yang namanya alqabul huruf, ada yang namanya sifatul huruf. Alqabul huruf ini seperti nisbah huruf itu kepada tempatnya masing-masing. Kalau huruf itu keluarnya dari pinggir-pinggir seperti dari ujung dari kedua bibir atau dari ujung lidah, itu mereka menamakannya az-zalaqiyah. Az-zalaqiyah. Kalau seandainya huruf itu keluar dari tenggorokan, mereka memberinya laqab sebagai al-halaqiyah dan seterusnya. Yang menjadi pembahasan kita adalah tentang sifatul huruf yang berefek pada pengucapan. Itu yang menjadi pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah membahas kemarin bahwa sifatul huruf dari segi apa? Dari segi aliran suara ketika huruf tersebut diucapkan. Terbagi menjadi aliran nafas ketika huruf tersebut diucapkan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hams, yang kedua ada yang namanya jahr. Hams apa? Sederhananya apa? Sederhananya hams itu ketika huruf itu diucapkan maka nafas mengalir. Seperti kita mengucapkan misalnya ha, misalnya atau kita mengucapkan ha, misalnya atau sin, as, atau sad, as, atau shin, ash, atau kha, atau kaf, ak, atau ta, at, dan seterusnya. Kemudian ada yang tidak mengalir ketika huruf tersebut diucapkan, yaitu selain huruf yang kita sebutkan tadi. Seperti apa? Seperti misalnya ghain, misalnya, atau dha, atau zal, atau zai, atau jim misalnya, atau misalnya dal, atau ba, dan seterusnya. Kita sudah bahas ini kemarin. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang huruf-huruf yang kita lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi suara. Apakah ketika diucapkan huruf tersebut suara mengalir atau tidak? Tadi sebelumnya nafas, ini sekarang suara.
kalau seandainya suara itu tidak mengalir, sama sekali tidak mengalir, itu sifatnya namanya syiddah. Seperti kita ucapkan misalnya ab, atau ad, atau aq, atau aq, dan seterusnya, atau hamzah, a, dan seterusnya. Pada saat mengucapkan huruf-huruf tersebut, nafas dan suara sama sekali tidak mengalir. Kenapa? Kemarin kita katakan sebabnya adalah makhraj yang tertutup rapi. Kemudian ada yang terbuka, makhrajnya terbuka sehingga suaranya keluar. Makhrajnya tidak tertutup. Suara mengalir ketika makhraj atau ketika huruf tersebut melewati makhraj. Mengalir suaranya. Seperti apa? Seperti zai misalnya az, atau as, atau ash, atau al. Suaranya mengalir, tidak terhambat sedikit pun. Ada yang huruf itu ketika diucapkan tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Jadi setengah-setengah. Hurufnya apa? Hurufnya adalah lam, seperti lam, al, kemudian seperti nun, an, tidak seperti zai. Kalau zai misalnya az, az, lebih jalan, lebih mengalir suaranya. Tapi kalau lam, al, atau al, atau a, seperti itu, tidak terlalu mengalir. Ini sudah kita bahas kemarin, alhamdulillah. Hari ini insya Allah, bifadlillahi wa taufiqihi wa imdadih, kita akan membahas tentang sifat baru, yaitu sifat yang dilihat dari segi apa? Dari segi tengah lidah. Afwan, dari segi pangkal lidah. Dari segi pangkal lidahnya kita lihat ada huruf yang ketika diucapkan pangkal lidah itu naik. Pangkal lidah itu naik. Ada yang huruf yang diucapkan pangkal lidah itu posisinya normal, tidak naik. Nah, yang pangkal lidahnya naik itu namanya apa? Namanya al-isti'la, al-isti'la. Namanya apa? Al-isti'la. Kalau yang isti'la itu artinya naik. Ista'la, yasta'li artinya naik. Atau ala, ya'lu artinya naik. Kalau lidah itu tidak naik, biasa saja posisinya normal, itu namanya al-istifal. Al-istifal. Istifal itu diambil dari kata-kata asfal, artinya bawah. Maksudnya lidahnya itu tidak naik, biasa saja normal. Nah, sebelum kita membaca definisi al-isti'la, ada berapa hurufnya? Huruf isti'la itu ada berapa? Huruf isti'la itu ada 7. Jadi mereka menggabungkan huruf 7 ini di dalam beberapa kata, yaitu khussa, dhatin, qil. Khussa, dhatin, qil. Ini hurufnya. Khussa, dhatin, qil. Ada 7 huruf. Yang istifal berapa huruf? Yang istifal ada 20, ada 21 huruf. Yang istifal ada 21 huruf. Kita ada huruf hijaiyah itu ada 29. Nah, 29 dikurang 7 tinggal 22. Kemudian tadi barusan saya katakan huruf isti'la itu huruf istifal, jumlah huruf ada 29. Huruf isti'la 7. Berarti 29 dikurang 7 ada 22. Kemudian tadi saya sebutkan sisanya huruf istifal ada 21 huruf. Nah, satu hurufnya lagi kemana? Nah, satu hurufnya lagi ada alif. Alif ini punya hukum sendiri. Insya Allah akan kita jelaskan nanti. Oke, sekarang kita akan lihat definisi isti'la. Ini saya butuh fokus yang sangat karena banyak yang salah memahami tentang huruf al-isti'la dan sangat banyak sekali orang yang salah memahami tentang huruf isti'la. Bahkan itu di kalangan pengajar Al-Qur'an atau itu bahkan di kalangan orang yang sudah memiliki ijazah dalam bacaan tajwid.
Oke, sekarang kita fokus tentang apa itu definisi isti'la. Syekh Aiman di sini memberikan definisi isti'la itu adalah tasa'udus saut 'inda nutqi bil hurufil musta'liyah ila al-hanakil a'la. Seperti itu kira-kira definisi beliau. Atau kata beliau yatasa'adus sautu as-sautu 'inda nutqi biha ila al-hanakil a'la. Kata beliau, isti'la itu adalah suara yang naik, kata beliau. Isti'la itu suara yang naik ketika huruf itu diucapkan, naiknya kemana? Naiknya itu naik ke langit-langit. Seperti misal kita ucapkan misalnya qaf, misalnya aqqa. Atau kita ucapkan ghain misalnya l, l, l. Atau kha, eh. Atau misalnya dha, l, L, atau misalnya sad, as, 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 suaranya naik ke atas. Apa penyebab suara ini naik ke atas? Kita pengen tahu kenapa suara ini naik ke atas ke langit-langit. Naik ke atas maksudnya langit-langit. Ketika kita ucapkan misalnya L, L, suara itu naik ke atas kayak mantul ke langit-langit. Apa sebabnya? Kata beliau di sini sebabnya itu adalah pangkal lidah yang naik. Ketika diucapkan, pangkal lidah naik ke atas. Gitu. Jadi ketika itu diucapkan, ketika pangkal lidah naik, itu menyebabkan menyebabkan tafkhim. Menyebabkan tafkhim. Huruf itu menjadi tebal. Kemudian banyak orang yang salah mengira. Jadi untuk menebalkan huruf ini, mereka justru mengabaikan bagian yang paling penting. Bagian yang paling penting untuk menebalkan huruf, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Mereka mengabaikan ini, lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memajukan bibirnya ke depan. Seperti apa? Seperti misalnya L, L, atau aku. Atau misalnya sad, misalnya aus, aus, seperti itu. Dan ini adalah cara pengucapan yang tidak benar. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, isti'la itu bagian yang paling penting yang mempengaruhi ketebalan huruf adalah pangkal lidah yang terangkat. Oke? Pangkal lidah yang terangkat. Kemudian huruf istifal, apa istifal itu? Kata beliau, istifal itu ada mutasa'udi sauti 'inda nutqi biha ila al-hanakil a'la. Istifal kebalikannya. Kata beliau, istifal itu kebalikan dari isti'la. Kalau isti'la, suara itu naik ke atas. Kalau istifal, suara itu tidak naik ke atas. Biasa, suaranya normal. Kita ucapkan as, atau az, atau az, atau aj, atau ab, atau misalnya a. Suaranya normal tanpa naik ke atas. Ini istifal. Istifal kebalikan daripada al-isti'la. Inhidarus sauti biharfin mustafil. Jadi suaranya turun, tidak naik ke atas. Nah, setelah membicarakan tentang al-isti'la, tentang isti'la dan istifal, ternyata isti'la ini memiliki akibat. Istifal ini juga memiliki akibat. Nah, akibat ini di dalam istilah tajwid namanya mustahakul huruf. Ini namanya akibat. Akibat dari isti'la apa? Akibat dari isti'la adalah munculnya tebal, tafkhim. Tafkhim itu muncul, itu akibat apa? Akibat isti'la. Isti'la tadi apa? Isti'la itu suara naik ke atas atau pangkal lidah naik ke atas. Nah, pangkal lidah naik ke atas ini mengakibatkan at-tafkhim atau yang biasa kita sebut tebal. Jadi kalau kita ucapkan misalnya o atau ho atau ro atau to, ini ketika huruf ini kita ucapkan bo, itu ada
kita dengar suara tebal, suara tafkhim. Itu dari mana datang suara tafkhim itu? Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah isti'la tadi. Makanya tafkhim itu kata Syekh Aiman di sini adalah mustahaqqul isti'la. Tafkhim itu adalah mustahaqqul isti'la. Apa arti mustahaqqul isti'la? Secara sederhananya adalah akibat dari isti'la. Itu maksud dari mustahaqqul isti'la. Sekarang kita pengen melihat definisi tafkhim itu. Syekh Aiman gimana cara beliau mendefinisikan tafkhim? Kata beliau tafkhim itu adalah simanun ya'taril harfa. Siman artinya seperti gemuk gitu kan. Kegemukan yang mengenai suara. Jadi suara itu sudah didominasi oleh sesuatu yang seakan-akan itu besar, gemuk kata beliau. Fayamtali'ul famu bisadah. Fayamtali'u al-famu bisadah. Maka perut mulut ini dipenuhi dengan gema dari sesuatu yang beliau anggap gemuk tadi. Jadi ketika kita mengucapkan huruf isti'la itu seakan-akan mulut kita itu penuh. Jadi mulut itu seakan-akan penuh. Wadzalika, kenapa bisa seperti itu? Litadayyuqil halq. Kata beliau, yang demikian itu adalah sebab dari tenggorokan yang menyempit. Nah, kalau kita angkat pangkal lidah, itu tenggorokan itu akan menyempit. Misalnya beda kalau kita ucapkan misalnya za atau sa atau sya, itu tenggorokan seperti normal, tidak ada penyempitan. Tapi beda kalau huruf isti'la kita sebutkan. Jadi kata beliau, mulut itu penuh dengan gema. Wadzalika litadayyuqil halq. Tenggorokan menyempit. Kemudian wa tasa'udi sautil harfi ila qubbatil hanak. Naik suara itu ke langit-langit. Ke langit-langit atas. Wa huwa mustahaqqul isti'la. Nah, tafkhim ini adalah akibat dari al-isti'la. Oke, sekarang tarqiq. Tarqiq itu kebalikan daripada tafkhim. Tarqiq kebalikan daripada tafkhim. Tafkhim apa artinya? Tafkhim itu tebal. Kalau tarqiq artinya tipis. Apa definisinya kata Syekh Aiman? Huwa nuhulun ya'taril harfa fala yamtali'ul famu bisadah. Nuhul itu artinya kurus, sesuatu yang kecil. Jadi sesuatu yang kurus menimpa huruf. Jadi seakan-akan huruf itu tidak membesar. Huruf itu tidak membesar. Fala yamtali'ul famu bisadah. Mulut tidak ada gemanya. Wadzalika li'adami tadayyuqil halq, dan itu sebabnya adalah tenggorokan tidak menyempit dan suara tidak naik ke atas. Persis kebalikan daripada at-tafkhim. Kata beliau wa huwa mustahaqqul istifal. Tarqiq ini adalah akibat dari apa? Akibat dari istifal. Posisi lidah itu normal. Kita ucapkan misalnya sa, sya, atau ja, atau da, atau misalnya la, atau a, ha, banyak sekali huruf itu kita ucapkan normal. Karena apa? Karena tidak naik, suaranya tidak naik ke atas, pangkal lidah tidak naik, kemudian tidak ada gema sama sekali di dalam mulut. Setelah membicarakan tentang al-isti'la, kemudian al-istifal, tadi kita katakan isti'la itu adalah pangkal lidah yang naik, kemudian suara juga naik ke atas, kemudian istifal itu kebalikannya. Kemudian kita bahas juga tentang at-tafkhim. Tafkhim itu apa? Kemudian kita bahas juga tentang tarqiq. Sekarang ada pembahasan baru. Ini butuh fokus juga nih. Ada pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang maratib at-tafkhim. Apa itu? Tingkatan-tingkatan tafkhim, tingkatan-tingkatan ketebalan. Jadi perlu kita ketahui huruf-huruf isti'la yang 7 tadi, ada khussa, dhatin, qidh. Jadi kalau biar mudah untuk mengingatnya, kita ingat saja khussa, kha, sad,
Dagtin, dagtin, qir, qir. Khussa dagtin qir. Ada 7 huruf. Jadi ketujuh huruf ini ternyata ketebalannya, tingkat ketebalannya itu tidak sama. Ada yang lebih tebal dari yang lainnya, gitu. 7 huruf ini ada yang lebih tebal, ada yang tebalnya kurang, gitu. Tetap tebal tapi kurang. Apa sebabnya? Yang menyebabkan huruf-huruf ini berbeda tingkatan ketebalannya. Penyebab yang pertama itu bisa dilihat dari harokatnya. Jadi harokat itu mempengaruhi ketebalan huruf. Seperti fathah, seperti dhammah, seperti kasrah, atau seperti dalam keadaan tidak berharokat sama sekali, yaitu dalam keadaan sukun. Kemudian yang bisa mempengaruhi ketebalan huruf isti'la ini ada sifat lain, sifat tambahan. Seperti nanti kita akan bahas sifat al-itbaq. Nah, sifat al-itbaq ini memberi kekuatan lebih kepada huruf-huruf isti'la. Oke, sekarang kita bahas tentang maratib al-isti'la. Maratib al-isti'la. Ada berapa maratib al-isti'la? Ada dua mazhab besar di dalam ilmu tajwid. Mazhab yang pertama diwakili oleh Al-Imam Abil Asbagh Abdul Aziz Ibnu Ali As-Sumati Al-Ishbili Al-Ma'ruf Bibni Tahan. Jadi ini mazhab Ibnu Tahan. Mazhab Ibnu Tahan. Wafat tahun 561 Hijriyah. Yang pertama adalah mazhab Syekh Ibnu Tahan. Yang kedua ada mazhab yang dipakai oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari. Muhammad Ibnul Jazari wafat tahun 833. Yang pertama tadi mazhab Ibnu Tahan. Ya, dicatat. Kemudian ada mazhab Ibnul Jazari, Syekhul Qurra. Mazhab yang pertama ada berapa maratib? Ada berapa tingkatan? Ternyata yang mazhab pertama, mazhab Ibnu Tahan, mengatakan bahwa isti'la itu hanya punya 3 tingkatan. Tingkatan ketebalan huruf isti'la itu ada 3. Kalau kita tanya apa, wahai Imam Ibnu Tahan, apa saja tingkatannya? Kapan huruf isti'la itu lebih tebal? Kata beliau, huruf isti'la itu lebih tebal. Ketika kapan? Ketika huruf isti'la itu berharakat fathah. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Tahan, huruf isti'la yang 7 itu paling tebal ketika berharakat fathah. Oke? Mutlaqan fathah. Baik itu nanti setelah fathah itu ada alif atau tidak ada alif. Contohnya apa? Contohnya misalnya qalu, setelah qaf ada alif. Sah? Ya kan, setelah qaf ada alif. Qalu atau salihat. Ada yang setelah qaf tidak setelah huruf isti'la itu tidak ada alif. Misalnya qad setelah qaf langsung huruf lain, huruf dal. Atau misalnya apa contohnya, misalnya khalaqallah. Itu setelah kha langsung lam, tidak ada alif. Kata Syekh Ibnu Tahan, kedua-duanya ini di dalam satu level yang sama. Kemudian kita tanya lagi Syekh Ibnu Tahan yang kedua apa? Kondisi, gimana kondisi huruf isti'la itu yang tingkatan kedua? Kata beliau yang agak kurang dikit ketebalannya, tafkhimnya kurang dikit dari yang pertama. Kata beliau ketika huruf isti'la itu berharakat dhammah. Yang pertama fathah, tingkatan pertama. Yang kedua adalah dhammah. Jadi huruf isti'la yang berharakat dhammah itu tingkat ketebalannya itu nomor 2. Kemudian kita tanya lagi, Syekh Ibnu Tahan yang ketiga apa?
Tadi kan antum bilang ada 3 level. Yang pertama fathah, yang kedua adalah dhamma, yang ketiga apa? Yang ketiga kata beliau adalah ketika huruf isti'la itu berharakat kasrah. Jadi ketika huruf isti'la itu berharakat kasrah, pada saat itu huruf isti'la di dalam kondisi terendah, kondisi terlemah, ketebalannya di dalam kondisi yang paling lemah. Jadi kata beliau yang pertama itu paling kuat itu adalah ketika fathah, yang paling lemah itu adalah ketika kasrah, dan di tengah-tengah itu ada dhammah. Terus kita tanya Syekh Ibnu Tahan, kita ada muskilah nih, ada masalah. Kenapa kata Syekh Ibnu Tahan? Yang sakin kita taruh di mana? Huruf isti'la yang sakin kita taruh di mana? Apakah kita taruh di peringkat nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Kata Syekh Ibnu Tahan, kalau yang sakin kamu tinggal lihat huruf sebelumnya, harakat sebelumnya, kata Ibnu Tahan. Kalau sebelumnya fathah, maka kamu taruh di level yang paling atas, kata dia. Kalau sebelumnya dhammah, level yang kedua. Kalau yang sebelumnya kasrah, level yang ketiga. Begini kata Syekh Ibnu Tahan. Nah, yang fathah tadi seperti apa? Seperti qala, qad, atau khalaqallah. Kemudian yang dhammah seperti apa? Seperti yaqulu. Kemudian yang kasrah seperti apa? Qila. Kemudian yang sakin seperti apa? Yaqta'un, atau suqna, atau syiqwatuna. Seperti itu. Jadi ini menurut mazhab Asy-Syaikh Ibnu Tahan yang wafat tahun 561 Hijriah. Ini perlu kita ingat tahun wafatnya. Kenapa? Karena perkembangan sebuah ilmu itu bisa kita lihat perjalanannya dari ulama-ulama yang mencetuskan ilmu tersebut. Sekarang kita pengen tahu tentang mazhab Ibnul Jazari itu gimana? Mazhab Imam Jazari itu gimana? Apakah sama seperti mazhab Syekh Ibnu Tahan atau ada perbedaan? Ternyata kata Imam Jazari, yang pertama itu, yang paling kuat itu kata Ibnul Jazari, saya kurang setuju sama Syekh Ibnu Tahan. Ibnul Jazari datangnya setelah Syekh Ibnu Tahan karena Imam Jazari itu wafat tahun 833. 800 ya, 800-an. Ibnu Tahan wafat tahun 500-an, 561. Kata Ibnul Jazari, saya kurang setuju. Menurut saya, kata Imam Jazari, yang paling tebal itu, huruf isti'la yang paling tebal adalah, kata beliau, ketika huruf isti'la itu berharakat fathah, lalu di depannya ada alif. Kata Imam Ibnul Jazari. Ini adalah kondisi huruf isti'la yang paling tebal, kata beliau. Maftuh ba'dahu alif. Jadi yang paling tebal menurut Ibnul Jazari adalah yang berharakat fathah setelahnya ada alif. Contohnya apa? Contohnya qala. Qala. Yang tadinya dijadikan oleh Imam Ibnu Tahan satu digabung antara yang ada alif sama yang nggak ada alif dijadikan satu sama Ibnu Tahan, sama Imam Ibnul Jazari dibedakan. Yang paling tebal kata beliau adalah yang ada alifnya, seperti qala. Setelahnya apa? Setelahnya adalah yang berharakat fathah tanpa alif. Seperti apa? Seperti qad, khalaqa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang berharakat dhammah. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat gimana? Apakah kasrah wahai Ibnul Jazari? Seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Tahan tadi. Yang paling terakhir adalah kasrah. Ternyata kata Ibnul Jazari enggak. Saya enggak setuju dengan apa yang dibuat oleh Syekh Ibnu Tahan, kata Syekh Ibnul Jazari. Lalu apa? Kata Ibnul Jazari, setelah dhammah, setelah harakat dhammah, itu ada huruf sakin. Huruf yang sakin, kata beliau, itu setelah dhammah. Pertama tadi fathah, setelahnya alif. Yang kedua adalah fathah saja. Yang ketiga adalah dhammah. Kemudian yang keempat adalah yang sakin. Yang tadi dijadikan oleh Imam Ibnu Tahan ngikut huruf sebelumnya, yang sekarang justru menurut Imam Ibnul Jazari sakin ini lebih lemah daripada dhammah dan lebih kuat daripada kasrah. Jadi yang kelima kata Ibnul Jazari adalah yang berharakat kasrah. Jadi mazhab pertama ada tiga tingkatan, mazhab yang kedua ada 5 tingkatan.
Ya, sampai di sini insya Allah mafhum ya, paham ya, tingkatannya untuk tingkatannya. Lalu Imam Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mutawalli wafat tahun 1313 Hijriyah. Beliau menulis nazam tentang maratib at-tafkhim, tingkatan-tingkatan tafkhim. Apa kata beliau? Summal mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin thalathin wahiyah. Kemudian kata beliau, kemudian huruf-huruf yang ditebalkan yang sampai kepada kita dari ulama-ulama terdahulu ada 3 maratib kata beliau. Wahya maftuhuha madmumuha maksuruha. Kata beliau maftuhuha madmumuha maksuruha. Maftuhuha maksudnya maftuh. Maftuhuha madmumuha maksuruha. Watabi'un ma qablahu sakinuha. Kata beliau watabi'un ma qablahu sakinuha. Ya, yang sukun itu tabi'un ma qablahu. Fama ata min qablihi min harakah fafridhu mushkalan bitilkal harakah. Kata beliau, kita lihat harakat sebelumnya. Fama ata min qablihi min harakah. Harakat sebelumnya fafridhu mushkalan bitilkal harakah. Maka buatlah huruf yang sakin itu ketebalannya seperti harakat sebelumnya. Waqila, ini beliau menyebutkan mazhab yang kedua. Yang pertama tadi mazhab yang tiga tingkatan. Ini mazhab yang 5 tingkatan, yaitu mazhab Imam Ibnul Jazari. Seakan-akan beliau melemahkan pendapat ini. Beliau mengatakan waqila, gitu. Seakan-akan menurut beliau ini pendapat yang lemah. Waqila bal maftuhuha ma'al alif. Bal maftuhuha ma'al alif. Maftuh ma'al alif. Berharakat fathah, di depannya ada alif. Wa ba'dahul maftuhu min duni alif. Nah, tingkatan yang kedua adalah harakat fathah yang tanpa alif. Kemudian madmumuha sakinuha maksuruha fahadhihi khamsun ataka dzikruha. Kemudian beliau menyebutkan sisanya. Madmum setelahnya, kemudian setelah itu sakin, kemudian setelah itu maksur. Fahya, nah ini penting sekali. Fahya kata beliau, wa in takum bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Kata beliau, ini huruf isti'la ini kata beliau meskipun berada di tingkat terendah, meskipun ketebalannya berada di tingkat terendah, kata beliau ini lebih tebal daripada huruf yang istifal. Ini penting ya, kata beliau tingkat terendah tafkhim itu lebih tebal daripada huruf isti'la. Fala yuqalu innaha raqiqah. Kata beliau itu tidak huruf isti'la yang berada di tingkat tebal terendah itu tidak pernah dikatakan itu tipis kata beliau. Kadhiddiha, tidak pernah dikatakan tipis seperti lawannya. Lawannya apa? Huruf istifal. Tilka hiyal haqiqah. Itu adalah kenyataannya kata Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mutawalli. Jadi kalau kita baca misalnya, jangan lagi kita baca misalnya al-akhirah gitu. Khirah, jangan seperti itu. Biasa saya kurangi tingkat ketebalannya. Al-akhirah. Kok kedengarannya tipis? Bukan enggak tipis. Itu lebih tebal katanya, lebih tebal ketimbang huruf huruf istifal. Kita baca misalnya qila, itu lebih tebal daripada kita ucapkan kaf. Qila dengan qila lebih tebal qila, seperti itu. Atau misalnya sigha atau misalnya sinwan itu lebih tebal daripada sinwan. Atau sirata itu lebih tebal ketimbang sirata dengan sin. Jadi di sini Syekh Aiman
Tadi kita sebutkan bahwa huruf isti'la ada 7. Kemudian sisanya ada 22. Syekh Aiman menjadikan huruf yang 22 ini menjadi huruf istifal. Tapi di dalam huruf istifal ini terkadang ada yang hurufnya itu kadang tebal, kadang tipis. Dari huruf istifal, terkadang tebal, terkadang tipis. Sekarang kita ingin membahas tentang huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis. Dari yang 22 yang sisa. Sekarang kita masuk ke hukmul alif. Alif itu gimana sih? Alif itu apakah tebal, apakah tipis? Kita punya kaidah. Ini ingat ya, kaidah. Kaidah ammah. Ini kaidah yang sangat penting. Yaitu alif itu hukumnya mengikuti huruf yang sebelumnya. Catat nih ya, catat. Alif itu hukumnya mengikuti yang huruf sebelumnya. Harokat atau huruf sebelumnya, afwan. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka dia ikut tebal. Kalau huruf yang sebelumnya tipis, maka dia ikut tipis. Contoh, saya punya huruf misalnya ba misalnya. Saya punya huruf misalnya ada qaf misalnya, huruf qaf. Atau kita langsung saja qaf dengan kaf. Qaf huruf isti'la, kaf huruf istifal. Kita taruh di depannya alif. Alif maksudnya apa? Huruf kaf itu kita panjangin, huruf qaf kita panjangin. Nanti gimana jadinya gitu. Kita panjangin. Ka, ka. Terdengar jelas bahwa alif ini mengikuti huruf qaf. Ketika kita ucapkan ikut tebalnya qaf. Tidak kita baca seperti enggak. Alif itu enggak tipis pada saat ini. Alif itu tebal. Enggak kita baca Ada yang baca seperti itu? Ada. Mereka baca wa idz qala rabbuka lil malaikah, seperti itu. Waladdallin. Ada seperti itu yang membaca. Di kalangan orang-orang ini ya sekarang ya, maksudnya bukan periwayatan Al-Qur'an seperti itu, bukan. Orang-orang Afrika ada seperti itu. Waqalu, katanya waqalu ittakhadallahu walada, seperti itu. Yang benar adalah qalu. Huruf alif itu tabi'un ma qablaha. Tabi'atun lil harfi alladhi qablaha min haitsu at-tafkhim wa at-tarqiq. Jadi alif itu mengikuti huruf yang sebelumnya min haitsu at-tafkhim wa at-tarqiq. Ka. Huruf alif di sini tipis mengikut huruf al-kaf. Ini tentang hukum alif yang terkadang tebal, terkadang tipis. Yang kedua kita punya hukum al-lam. Lam juga terkadang lam itu ada di satu kondisi dia dibaca tebal. Lam di satu kondisi dibaca tebal. Kapan lam itu dibaca tebal? Lam itu dibaca tebal hanya khusus pada lafzul jalalah. Khusus pada lafzul jalalah. Apa maksud lafzul jalalah? Khusus pada kata Allah. Kata Allah. Bisyar, dengan syarat. Dengan syarat ya. Tidak mutlak gitu aja. Tidak mutlak gitu aja dibaca tebal. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sebelum lafzul jalalah itu harus harakatnya fathah atau dhammah. Jadi kalau kita perhatiin, fathah ini emang biangnya tebal gitu. Fathah dan dhammah ini memang sebab tebal itu gitu. Kasrah, pada saat kasrah, kalau lafzul jalalah, lafaz Allah sebelumnya kasrah, maka nanti tidak menjadi tebal lagi. Misalnya alhamdulillah, lillah dibaca biasa. Jangan kita baca alhamdulillah. Jangan dibaca seperti itu.
Kalau yang sebelumnya fathah seperti huwallah, sayu'tinallah. Kalau yang sebelumnya dhammah, wa idz qalu Allahumma wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Apa kata Ibnul Jazari? Kata beliau, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Ini tentang hukum al-lam. Hukum lam tidak terlalu sulit, gampang insyaallah. Hukum lam. Jadi apa yang terjadi ketika lam itu dibaca tebal, seperti yang kita pernah singgung ketika membahas tentang makharijul huruf, lam itu ketika diucapkan pada saat tebal, lam itu posisi tenggorokan itu menyempit, kemudian tengah-tengah lidah itu melengkung. Misalnya kita ucapkan huwallah, 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 atau sayu'tinallah, sayu'tinallah, atau wa idz qalullah, wa idz qalullahum, wa idz qalullahum, wadhkurullah, wadhkurullah, seperti itu. Tadi kita sudah bahas tentang alif. Alif kapan ditebalkan, kapan ditipiskan. Kemudian kita juga bahas tentang lam, kapan lam ditebalkan dan kapan lam itu ditipiskan. Sekarang sisa huruf ra. Sisa huruf ra. Tadi kita lihat kan, karena huruf lam itu kebanyakannya tipis gitu. Maksudnya semua lam itu tipis, kecuali pada lafzul jalalah, maka kita katakan lam ini asalnya adalah tipis. Pada dasarnya lam ini tipis. Pada dasarnya, asalnya lam itu tipis. Sekarang ada huruf ra. Huruf ra. Ra ini mirip-mirip dengan lam. Mirip-mirip dengan lam. Kadang tebal, kadang tipis. Kapan ra ini tebal, kapan ra ini tipis? Insya Allah akan kita bahas di pembahasan selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Karena pembahasan ra ini butuh fokus yang tinggi. Pembahasan ra ini pembahasan yang cukup rumit, pembahasan hukum ra. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Ustaz. Afwan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin Ustaz, yang mau saya tanyakan ini perihal tentang kesalahan para qori zaman sekarang ini. Ketika seseorang ingin mengucapkan huruf-huruf istilah, namun sebelumnya itu ialah huruf istifal. Contoh dalam kalimat al-batil. Kebanyakan orang yang sering kita dengar batil, bukan batil. Demi mencari ketebalan huruf o, huruf yang sebelumnya itu istifal ikut tebal. Juga dalam kalimat azim, seringkali saya dengar orang menyebutnya azim. Azim. Banyak kali Ustaz ya. Atau misalnya al-batil dibaca al-batil, hadza batil. Itu jelas itu kesalahan. Kenapa? Huruf yang tipis itu dibaca tebal, yang seharusnya dia dibaca tipis tapi dibaca tebal. Itu tidak bisa dibenarkan dalam bacaan Al-Qur'an. Tapi itu tadi masuknya ke kesalahan yang mana? Ke lahan yang mana? Kan kita bahas tentang lahan. Kemarin sudah bahas tentang lahan. Lahnun khafi. Masuk ke lahnun
khafi. Kofi. Kenapa? Karena orang tidak tahu itu, yang mengetahui itu hanya orang yang belajar tentang sifatul huruf atau makharijul huruf. Atau misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bi ashab dibaca bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil dibaca fi tadlil, ta jadi fi tadlil. Seharusnya dibaca fi tadlil. Namun Ustaz, jawaban orang itu Ustaz ketika ditanya emang sulit untuk membedakannya Ustaz. Sedikit ke bawah suasana. Sering kebawa suasana waktu ini penonton bilang Allah shallu ala nabi. Tapi tetap aja itu tidak bisa dibenarkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Puan, yang pakai akun yang namanya Maryam, nama antum siapa Ustaz? Masa saya panggil? Afwan Ustaz, belum dirubah, Abdul Ghaffar Ustaz. Abdul Ghaffar, ahlan wa sahlan. Ustaz. Mau nanya terkait isti'la, tadi kan banyak definisi-definisi. Ada terangkatnya lidah, terus penggemukan suara, penyempitan di pita suara, di tenggorokan gitu Ustaz. Jadi untuk kita mudah dalam mengucapkan istilah ini, patokannya seperti apa gitu Ustaz? Ya, mantap. Inti dari ilmu tajwid ini ya, adalah at-talaqqi wal musyafahah. Talaqqi, apa arti talaqqi musyafahah? Artinya guru membaca, mempraktekkan. Misalnya kita punya guru, kemudian murid mengikuti apa yang dipraktekkan oleh guru sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi kalau kita tanya apa tolak ukurnya gitu, kapan huruf itu sudah layak untuk disebut tebal gitu, tafkhim. Itu yang bisa mendeteksi itu nanti adalah guru. Jadi kita belajar tajwid ini, teori itu hanya 30% atau 20%. Sisanya di mana? Sisanya di praktek. Praktek kita perdengarkan sama guru. Nah, setelah praktek nanti baru kita tahu ternyata ini belum tebal gitu. Kata guru ini belum tebal. Coba tebalin lagi, kata guru. Misalnya masih bilang misalnya to, bukan to tapi to. Atau go kan ya, go bukan go. Oh. Jadi untuk menentukan itu semua kembali lagi kepada talaqqi dan musyafahah. Musyafahah itu dari kata asyifah, syifah itu mulut, musyafahah berarti mulut ke mulut gitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Tapi bisa juga kita latih selain apa? Selain dengan guru, bisa juga dengan sering mendengar. Mendengar, praktek, kemudian dengan guru. Itu semuanya harus dikombinasikan semuanya. Jangan hanya kita ngaji waktu sama guru doang. Sama guru berapa menit gitu. 10 menit, 20 menit. Nah, sisanya kan kita punya waktu yang lain gitu. Punya waktu selain dengan guru. Itu kita gunakan untuk apa? Untuk mendengar. Misalnya kita dengarkan rekaman Syekh Aiman atau Syekh siapa Al-Husari misalnya, atau Syekh misalnya Al-Huzaifi atau Syekh Muhammad Ayyub, itu kita dengarkan, atau Syekh Mishari misalnya kita dengarkan, atau Syekh Al-Husari kita dengarkan, kita praktekkan gitu, praktek, kemudian kita rekam suara kita rekam supaya bisa dengerin lagi, kemudian apakah suaranya udah sesuai, kalau belum latihan terus gitu insyaallah. Nah, Ustaz.
Ustaz Burhan gimana? Kalau yang akhwat kalau ada pertanyaan bisa di teks saja di apa pesan. Ini ada Alfan. Alfan nih gimana? Rahmat. Ustadz Rahmat, Ustadz Alfan. Tolong bersuara. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Kalau saya tanya huruf isti'la apa saja, bisa masih ingat kan? Ini kalau nggak ada yang bertanya, saya nanti yang nanya. Gimana nih? Seru gitu kan nanya-nanya. Masih Ustaz. Ustaz bisa apa sih Ustaz ulangi yang penjelasan ro yang dibaca tebal itu Ustaz? Ro, Huruf ro yang dibaca tebal. tentang pembahasan huruf ro, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena tentang ro ini pembahasannya agak rumit gitu. Pembahasannya agak rumit. Jadi jangan tergesa-gesa. Insya Allah pertemuan minggu depan, insya Allah pertemuan yang penting. Jadi saya harapkan datang di waktu yang tepat karena awal pembahasan kita minggu depan adalah pembahasan ro. Gitu. Jadi kalau yang datangnya telat, nah saya khawatir kalau nanti tidak bisa mengambil faidah. Oh, memang. Ustadz Fahri gimana? Nah Ustaz, saya lebih mencoba ingin penjelasan dari Ustadz terkait dengan biografi Ibnu Tohan, Ibnu Jazari, dan Syekh Mutawalli sekilas saja Ustadz. Kalau tentang Syekh Ibnu Tohan, saya belum baca biografi beliau. Kalau Syekh Muhammad Ahmad Al-Mutawalli, beliau adalah imam besar di Mesir pada waktu itu. Sangat alim beliau. Jadi beliau itu saking alimnya. Jadi Syekh Aiman pernah cerita ada orang yang ingin ngetes beliau, ngetes atau nggak tahu lah kan, apakah ngetes atau benar-benar nanya. Tapi beliau ditanya tentang sebuah permasalahan tentang anggaplah ilmu fikih misalnya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu qiraat atau ilmu tajwid. Tapi saking alimnya beliau ini, beliau menjawab dengan apa? Ujibuha nasran am syi'ran, kata beliau. Ujibuha nasran am syi'ran. Apa artinya? Yang bertanya ini nanya. Terus kata Syekh Muhammad Mutawalli, jawabnya apa? Ini saya jawab pakai nazam atau pakai yang biasa, kata Syekh Mutawalli. Jadi saking alimnya beliau itu membuat nazam itu bisa langsung gitu, langsung di tempat gitu. Kalau kita kan mikir dulu kan. Kalau beliau enggak. Jadi Syekh Mutawalli itu punya murid namanya Syekh Syekh Al-Khatib As-Sa'ar. Kemudian ada satu lagi saya kurang ingat namanya. Dua murid dari Syekh Mutawalli ini itu punya murid namanya Syekh Muhammad Ali Ad-Dabba'. Muhammad Ali Ad-Dabba'. Ini ulama besar juga, ulama besar qiraat juga. Nah, Syekh Ali Ad-Dabba' punya murid namanya Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud. Punya murid namanya Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud. Nah, Syekh Abdul Aziz punya murid namanya Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Jadi ke sana. Sanadnya ke sana. Jadi rata-rata sekarang sanad qiraat itu rata-rata semuanya nanti kumpul ke Syekh Muhammad ibn Ahmad Al-Mutawalli, wafat tahun 1313 Hijriyah. Ngumpulnya di sana. Ketemunya di sana.
sangat tertinggi di dunia ini itu lewatnya ke sana. Imam Ibnul Jazari ini ulama besar seperti pembaharu di dalam bidang ilmu qiraat. Bisa dikatakan Imam Jazari ini bagi orang yang bergelut di ilmu qiraat itu sama kedudukannya seperti Imam Bukhari bagi orang yang bergelut di dalam bidang hadis. Jadi Imam Ibnul Jazari, kedudukan beliau itu sangat tinggi sekali di mata orang yang bergelut di bidang qiraat. Ibnul Jazari itu alim besar, alim bukan dari segi ini saja, dari segi qiraat, tapi semua ilmu, dari segi hadis, dari segi bahasa, dari segi usul, dari segi akidah, dari segi fikih. Tapi beliau hanya fokus beliau itu terlihat sangat menonjol di bidang ilmu qiraat gitu. Meskipun beliau itu sangat multidisiplin gitu ya. Punya banyak keahlian, itu Imam Ibnul Jazari. Itu kalau ingin membaca biografi beliau itu bisa kita baca biografi beliau di mana? Kalau Ibnul Jazari itu di kitab Jami'u Asanid Ibnul Jazari. Di sana beliau menceritakan tentang kehidupan beliau. Atau di kitab-kitab misalnya kitab Imam Jazari, misalnya di kitab kitab At-Tamhid atau kitab apa, itu biasanya sebelum pembahasan kitab beliau itu dimulai, itu biasanya pentahqiq kitab melampirkan sedikit biografi tentang beliau. Itu Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, boleh Ustaz? Tafadhal sebelum kita tutup. Terkait dengan mempraktekkan huruf tebal, baik itu yang isti'la, alif, lam, ataupun nanti ro, itu sebagai pengajar, itu kita kadang menghadapi santri yang mayoritas itu kadang satu halaqah ini masih memiliki problem di situ, Ustaz. Apalagi kalau kita mendapatkan dipegangi santri yang baru, nggih. Itu subhanallah, itu mayoritas bisa-bisa masih memiliki problem di situ. Kaitannya dengan hal tersebut, bisa mungkin Ustaz bisa share pengalaman Ustaz baik belajar maupun mengajar terkait dengan huruf isti'la dan juga alif, lam serta ro. Kaitannya trik tips baik ketika Ustaz di Indonesia maupun ketika belajar saat ini di Mesir begitu Ustaz. Kayaknya kalau tips atau trik itu saya belum dapat Ustaz Fakhri. Nggih. Soalnya saya juga sedang mengalami kesulitan untuk mengajarkan huruf isti'la ini. Juga mengalami kesulitan sama gitu. Maksudnya sampai sekarang ada yang ngaji sama saya itu sampai sekarang agak kesulitan dalam membaca huruf isti'la gitu. Mungkin saya kurang tahu gitu. Mungkin kalau ada tips yang lain, mungkin saya juga butuh tips ini. Kalau ketika Ustadz talaki dengan Syekh Mesir itu, apakah memang waktu yang panjang itu menjadi asbab juga Ustadz? Tulus zaman, talaki ma'asyekh, apakah pengaruh juga gitu? Jadi sebab juga itu. Waktu yang panjang itu bisa menjadi sebab juga. Banyak yang mendengar, kemudian banyak latihan, itu bisa menjadi sebab juga gitu. Jadi kadang kita bingung juga gitu. Kadang misalnya kita sudah kasih teori, sudah kita jelaskan gimana proses huruf itu keluar. Tapi kalau muridnya nggak latihan gitu, itu susah gitu. Maksudnya kayak kita kerja sendiri gitu, nggak ada kerja sama gitu antara murid dengan guru. Itu sulit seperti itu. Jadi kalau ada kerjasama antara murid dan guru gitu, murid tuh mau latihan sendiri, mau cari-cari info, mau sering mendengar, itu insya Allah gampang gitu. Maksudnya gampang bukan dalam artian bisa sekali, 2 kali, 3 kali, enggak. Maksudnya gampang itu bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia insya Allah sudah bisa menyebutkan huruf isti'la itu gitu.
Naam, naam. Tamam, Ustaz. Walaupun itu memakan waktu misalnya setengah bulan atau sebulan atau 2 bulan, tapi yang penting murid itu bisa apa? Yang penting murid itu latihan gitu. Mau dari keinginan sendirinya, Ustaz, nggih. Nah, Naam, naam. dan kita juga harus sabar gitu. Maksudnya murid latihan, guru harus sabar juga gitu. Maksudnya jangan jadi guru sabaran gitu. Maksudnya baru sebulan, 2 bulan kayak apa sering marah-marah gitu. Kenapa nggak dapat? Ya sabar gitu. Itu semua butuh proses gitu. Jadi guru itu harus ada hikmahnya juga gitu. Semua itu butuh proses gitu. Murid itu juga manusia gitu. Maksudnya apalagi yang baru belajar gitu kan. Baru belajar ya harus kita maklumi gitu. Ayo, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Tapi jangan gara-gara tidak bisa huruf isti'la, kita huruf lain nggak kita latih gitu. Maksudnya di dalam apa? Misalnya ketika membaca huruf mad misalnya. Kan huruf mad keluarnya dari jauf misalnya. Dari jauf kemudian keluar dari rongga mulut, dari rongga tenggorokan, keluar dari rongga mulut, kemudian suaranya keluar gitu. Kita latih di sini, jangan lagi ketika mengucapkan huruf mad suaranya itu seperti sengau masuk ke hidung gitu. Nah, ini kan gampang untuk dilatih gitu kan. Jangan gara-gara huruf isti'la yang sulit, kita terlalu fokus di sana sampai kita mengabaikan banyak huruf-huruf yang lain yang mudah tentu kita abaikan gitu. Yang mudah ini kita latih lagi lebih bagus. Insya Allah yang huruf-huruf yang sulit itu menyusul seperti itu. Ayo, Ustaz. Ada skala prioritas lah, Ustaz, nggih. Ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ala ijabatikum. Ustazah Gina gimana nih? Atau ada pertanyaan silakan dari pesan saja. Ustazah Riri juga, Ustazah Yuyun, Ustazah Isma, ada Ustazah Khairun Ni'mah. Atau menunggu banin keluar semua. Oh, ini pertanyaan, Ustaz. Ya, ini ada kejadian baru. Ada ustadz yang mencontohkan, sebagian ustadz yang mencontohkan ketika mengucapkan huruf isti'la itu mengangkat rahang bawah. Jadi bibir bawah terlihat lebih maju. Pertanyaannya apakah itu beda jalur periwayatan? Bukan, Ustaz. Bukan jalur periwayatan. Gimana ya? Mungkin ya, atau saya masih belum bisa mikir kalau huruf isti'la itu dengan rahim yang maksudnya gimana? Saya belum bisa membayangkan itu, belum bisa. Biasanya kalau rahang bawah itu terangkat misalnya, gimana ya? Saya belum bisa bayangkan. Mungkin kalaupun itu ada, itu tidak bisa dilakukan oleh semua. Tapi kalau itu masalah periwayatan, tidak ada. Periwayatan seperti itu tidak ada. Wallahu a'lam. Gimana? Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita sudahi saja insya Allah. Pembahasan kali ini tidak terlalu berat. Jadi saya anggap ini sudah paham. Insya Allah semakin paham. Kita sudahi ya kalau tidak ada. Ini sudah beneran nggak ada lagi kan? Nah, Ustaz. Oke, jazakumullah khair. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah ya Ustaz. Baik Ustaz. Syukran jazilan jazakallah. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat dan istiqomah. Ya Ustaz.
Semangat Hamasa. Masya Allah. Nah, Ustaz. Kita off dulu, nggih. Assalamualaikum.